Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang lingkungan bisnis. Adapun tujuan pembelajaran, teman-teman dapat menjelaskan pengertian dan macam-macam lingkungan bisnis. Selanjutnya, sebelum ke materi, kita lihat terlebih dahulu gambar-gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini merupakan contoh perusahaan atau pabrik. Nah, di sini tidak lepas dari lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi perusahaan. Selanjutnya, kita dapat menyimpulkan definisi dari lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis merupakan salah satu faktor berupa tempat atau kondisi yang mempengaruhi aktivitas atau kegiatan bisnis. Untuk lebih lanjutnya lagi, lingkungan bisnis ini dibagi menjadi dua, yakni internal dan eksternal. Internal itu definisinya, lingkungan bisnis internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam organisasi atau perusahaan yang dapat mempengaruhi aktivitasnya, sedangkan lingkungan bisnis eksternal merupakan segala sesuatu yang ada di luar organisasi atau perusahaan yang dapat mempengaruhi aktivitasnya pula. Untuk lebih lanjutnya lagi, untuk lingkungan bisnis internal terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada sumber daya manusia atau SDM. Nah, siapa SDM itu? Yakni tenaga kerja yang berperan penting menggerakkan aktivitas bisnis. Yang kedua ada modal. Nah, modal ini merupakan sejumlah uang untuk menjalankan aktivitas bisnis. Yang ketiga ada material atau bahan baku. Ini merupakan faktor produksi yang dapat diolah menjadi produk berupa barang dan jasa. Yang keempat ada peralatan. Nah, peralatan ini untuk memudahkan memproduksi atau menghasilkan barang. Yang kelima ada keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen ini merupakan keterampilan untuk mengatur berlangsungnya aktivitas bisnis atau perusahaan sehingga berjalan dengan lancar. Kemudian untuk lingkungan bisnis eksternal dibagi menjadi dua, lingkungan mikro atau khusus dan lingkungan makro atau umum. Lingkungan mikro atau khusus merupakan lingkungan yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dalam rangka mencapai tujuan, sedangkan lingkungan makro secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas perusahaan. Untuk lebih jelasnya lagi perbedaannya, kita langsung ke materi berikutnya. Yang pertama, ini ada lingkungan bisnis mikro. Lingkungan bisnis mikro terdiri dari faktor perusahaan, pemasok, perantara, konsumen, pesaing, dan masyarakat. Yang pertama, perusahaan itu sendiri merupakan lembaga atau organisasi dalam rangka melakukan kegiatan bisnis dan menghasilkan suatu produk. Yang kedua ada pemasok. Pemasok ini merupakan lembaga atau organisasi atau perusahaan yang menyediakan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga ada perantara. Perantara ini merupakan pihak yang membantu perusahaan untuk menjual, mempromosikan, dan mendistribusikan produk sampai ke konsumen atau pembeli akhir. Yang keempat ada konsumen. Konsumen merupakan pihak yang menggunakan dan menghabiskan barang atau jasa. Konsumen dibagi menjadi 5. Yang pertama, pasar konsumen, barang dibeli untuk individu dan keluarga sendiri. Pasar bisnis, barang dibeli untuk proses lebih lanjut. Pasar penjual, barang dibeli untuk dijual kembali. Pasar pemerintah, barang dibeli untuk memenuhi kebutuhan pemerintah sendiri. Dan pasar internasional, barang dibeli untuk individu atau keluarga yang ada di negara lain. Yang kelima ada pesaing. Nah, pesaing ini merupakan pihak yang memiliki aktivitas bisnis yang sama dan hampir sama dengan perusahaan yang sedang menjalankan usahanya. Yang terakhir ada masyarakat atau publik, yakni pihak yang dapat mempengaruhi permintaan barang atau jasa. Kemudian untuk lingkungan eksternal pada bisnis makro, lingkungan bisnis makro atau umum ada pertumbuhan ekonomi, lingkungan teknologi,
lingkungan politik dan hukum, lingkungan sosial, budaya dan demografi, lingkungan alam, dan lingkungan global. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi perekonomian suatu negara menuju keadaan yang lebih baik, dipengaruhi oleh faktor SDM atau tenaga kerja, SDA atau sumber daya alam, IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, serta sumber daya modal. Kemudian yang kedua, lingkungan teknologi merupakan kunci pendorong percepatan aktivitas bisnis. Yang ketiga adalah lingkungan politik dan hukum. Ini merupakan hubungan perusahaan dengan pemerintahan dan hukum. Jadi suatu perusahaan itu harus tunduk atau patuh pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan hukum suatu negara. Yang keempat adalah lingkungan sosial, budaya, dan demografi. Ini meliputi kebiasaan, adat istiadat, dan karakteristik demografi. Nah, demografi ini berupa gender atau jenis kelamin, usia, pendidikan, pendapatan, dan wilayah geografis. Yang kelima ada lingkungan alam, meliputi iklim, cuaca, dan kondisi geografis. Yang terakhir ada lingkungan global. Ini berkaitan dengan lingkungan internasional atau negara lain. Nah, ini teman-teman, kalau kita buat mind map atau peta konsep secara ringkas ada pada gambar berikut ini. Nah, apa yang dimaksud lingkungan bisnis? Ini merupakan salah satu faktor berupa tempat dan kondisi yang mempengaruhi aktivitas atau kegiatan bisnis. Lingkungan bisnis dibagi atau dikelompokkan menjadi dua, lingkungan bisnis internal dan lingkungan bisnis eksternal. Untuk lingkungan bisnis internal terdiri dari SDM, modal, material, peralatan, dan keterampilan manajemen. Sedangkan lingkungan bisnis eksternal dikelompokkan lagi menjadi dua, yakni lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro terdiri dari perusahaan, pemasok, perantara, konsumen, pesaing, dan masyarakat. Sedangkan lingkungan makro terdiri dari pertumbuhan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan polhum, lingkungan sosial budaya dan demografi, lingkungan alam, dan lingkungan global. Nah, ini materi tentang lingkungan bisnis, kurang lebih seperti ini. Semoga pemaparan materi yang saya sampaikan jelas dan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada teman-teman. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.